Dengan jurus transparansi, mereka hadang gerak-gerik para pencuri. Jika atasan berani buka-bukaan, anak buah akan sulit selewengkan jabatan. Disiplin ilmu hanyalah modal pertama. Ijazah cuma selembar kertas di atas meja. Apa arti ijazah yang bertumpuk jika kepedulian dan kepekaan tidak ikut dipupuk? Saat pragmatisme menjadi sobat kekuasaan, idealisme yang akan menyema perlawanan. Inilah pengabdian di jalan yang sepi, perjuangan yang seringkali tak bertepi. Tak ada yang tiba-tiba bagi calon pemimpin bangsa, kecakapan bukan salinan genetika. Satu demi satu lembaga amanah reformasi ditundukkan rayuan korupsi. Yang harus dibabat kalah egoisme dan kebencian. Yang mesti dirajuk ialah solidaritas dan kepedulian. Jika sejarah menjadi guru kebijaksanaan, tokoh sejarahlah yang mengkonkretkan keteladanan. Tanah air adalah petak-petak yang harus diolah. Tanah air adalah lautan yang harus dibelah. Media yang kuat butuh rakyat yang terlibat, mengelola kebebasan dengan bertanggung jawab. Bukankah melelahkan jika selalu ikut tren? Apalagi hanya agar dianggap keren. Inspirasi menjadi kunci, agar semua mau berpartisipasi. Bahu-membahu perbaiki negeri, bersama-sama mengabdi tanpa henti. Kita perlu belajar dari sejarah yang begitu jelas, mengurangi gaduh politik yang kerap tak berkelas. Harta dan tahta memang dua sisi yang tak bisa dipisahkan. Perputaran uang jadi bahan bakar kekuasaan. Jika pemimpin tidak harmonis, rakyat juga yang akan teriris. Akhirnya politik menjadi soal modal, rakyat diajarkan memilih yang terkenal. Tanpa perubahan cara berpikir, pindah ibu kota hanya pindah masalah. Ratusan pilkada jangan menjadi sekadar seremoni. Suksesi harusnya bukan sekadar arena negosiasi. Kebiasaan lama yang sulit berubah terjadi karena korupsi dan ketamakan dianggap biasa. Jika semua sibuk memburu kemenangan, demokrasi tak lebih sekadar barang dagangan. Selama ini raga koruptor terpenjara, tapi bisnis dan hidup sosialnya lancar jaya. Ada yang salah dalam sistem hukum kita, terutama bobot hukuman dan efek jerah. Rakyat perlu para penegak yang berwibawa, bekerja lurus demi keadilan dengan bangga, karena kita tidak membayar seragam mereka, hanya untuk menegakkan hukum rimba. Kita mungkin bosan dengan muka yang itu-itu saja, tapi yang muda juga harus kasih bukti yang jelas dan nyata. Apalah arti pasangan yang populis jika di tengah jalan saling mengiris? Jabatan menjadi berhala ketika penguasa lebih sayang dukunnya. Simbol dan panji agama pantang tergadai, terlebih di kemuliaan bulan suci. Membuka jalan agar keadilan tak kandas, asalkan hukum tak dipangkas. Kasus misterius dibuka dengan data, mengusik mereka yang berdosa. Negarawan yang taat konstitusi, bukan menyerah pada selera politisi. Politik seharusnya soal sehari-hari, memecahkan masalah publik penuh peduli. Mengisi ruang kosong pemerintah, bertindak nyata bukan dengan banyak kata. Apa gunanya sekolah tinggi-tinggi jika hanya perkaya diri sendiri dan family?
Memperbaiki martabat anggota dewan memang butuh seluruh rakyat dan segenap tekad kuat. Saat kekuasaan mulai berkoalisi, masih adakah kehendak rakyat dan ideologi dihargai? Pejabat publik tutup mata. Uang haram tak lagi berdosa. Sekeras itu hukum dibuat, sepandai itu pula praktik muslihat. Banyak kasus terpendam, berakhir pada si kambing hitam. Sedang para pelaku utama tetap nyaman di singgasana. Jakarta kota yang tunduk selera pribadi, menawarkan mimpi dan ilusi. Dalam pengabdian memberi rasa aman, polisi menabung risiko kematian. Timur adalah kita yang terjaga lebih dulu. Timur adalah Indonesia yang tak sabar menunggu. Ambisi politik tentu wajar saja, selama pandai menginsyafi batasan etika. Apa karena hidup orang kecil patut menderita, dan orang miskin pantas terhina? Sebagai tumbal mereka tersisa jadi catatan kaki. Wajib bagi pemimpin muda politik bekerja dengan kesadaran publik. Berpolitik jadi sebuah pilihan yang mesti dipertimbangkan bagi siapapun yang menghendaki perubahan. Karena perubahan tak datang tiba-tiba, hanya berkat doa di tengah malam buta. Tak ada orang istimewa di penjara, karena mereka hanyalah narapidana. Walau pernah jadi pejabat, tetap saja statusnya penjahat. Karena kita harus berlari cepat sebelum semuanya jadi terlambat. Membangun karya dalam sunyi dengan ikhlas karena cinta pada negeri. Nasionalisme bukan slogan mati, tapi pengorbanan kolektif membela visi. Peraturan seringkali bisa disiasati, namun asas kepatuhan dan etika janganlah dikhianati. Sekolah perlu terus membuka diri pada perubahan. Guru jangan segan beradaptasi dengan kebaruan. Kebenaran dan kepastian mengapung di antara uang dan kuasa yang mengepung. Kaum mapan adalah musuh utama bagi pemimpin untuk mengubah kota. Zona nyaman selalu menghadirkan ketenangan, tak semua siap menghadapi guncangan.